Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Sinautex. Video ini membahas tentang materi pendidikan agama Islam untuk kelas 12 SMA maupun SMK sesuai dengan kurikulum 2013 revisi tahun 2019. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 3, yaitu tentang nikmat kerja keras dan tanggung jawab. Sebelum memulai pembelajaran, mari bersama-sama kita membaca Al-Quran dengan tartil. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Yang akan kita baca yang pertama yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang kedua yaitu Quran Surat Al-Fussilat ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. صدق Allahul azim. Artinya, mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya, dan telinga kami ada sumpatan, dan antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula. Pandangan Islam tentang kerja keras. Umat Islam diwajibkan untuk selalu bekerja keras. Kewajiban untuk selalu bekerja keras ini terdapat dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77, yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah padamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Pengertian kerja keras. Kerja berarti melakukan sesuatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari nafkah. Kerja keras bermakna melakukan kegiatan untuk mencari nafkah dengan sungguh-sungguh. Kerja keras untuk mencapai harapan dan tujuan atau prestasi yang maksimal disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Membiasakan perilaku kerja keras. Perilaku kerja keras sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Perintah bekerja, berkarya untuk mencari rezeki yang halal dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang terdapat pada surat At-Taubah ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga disebutkan, Anil Miqdami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amal yadihi wa inna nabiyallahi Dawud kana yakula min amal yadihi. Ruhul Bukhari. Artinya, dari Miqdam radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak satupun makanan yang dimakan oleh seseorang lebih baik daripada kerja tangannya. Sesungguhnya Nabi Daud makan dari hasil kerja tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Cara membiasakan berperilaku kerja keras. Yang pertama, niatkan bahwa kerja keras merupakan suatu ibadah. Kemudian mengerjakan suatu pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Pantang menyerah apabila mendapati sebuah kesulitan. Tidak mengerjakan pekerjaan yang dilarang oleh agama. Selalu bertawakal kepada Allah setelah bekerja keras. Selalu bersyukur dengan hasil yang didapat. Dan yang terakhir, selalu bersabar apabila hasil yang didapat tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Hikmah kerja keras. Yang pertama, dapat mengembangkan potensi diri, baik berupa bakat, minat, pengetahuan, maupun keterampilan. Yang kedua, dapat membentuk pribadi yang disiplin serta bertanggung jawab. Ketiga, mengangkat harkat martabat diri baik sebagai makhluk individu maupun sebagai masyarakat. Selanjutnya, dapat meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Dapat mendorong untuk hidup mandiri dan tidak menjadikannya beban bagi orang lain. Dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga terpenuhi. Yang terakhir, mampu menjalani hidup layak. Islam dan tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab dalam Islam itu berdasarkan atas perbuatan individu, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabb kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra. Shadaqallahul azim. Artinya, dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudaratan kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Di dalam Quran surat Yasin ayat 12 juga disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Artinya, kami menuliskan apa-apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab itu tidak saja terhadap apa yang diperbuatnya, tetapi melebar sampai akibat dan bekas-bekas dari perbuatan tersebut. Orang yang meninggalkan ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, atau anak yang soleh akan meninggalkan bekas kebaikan selama masih berbekas sampai kapanpun. Makna tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Klasifikasi tanggung jawab atau pembagian tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah.
Yang kedua, tanggung jawab kepada keluarga. Ketiga, tanggung jawab kepada masyarakat. Dan yang keempat, tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Hikmah tanggung jawab. Yang pertama, mendapatkan kepercayaan orang banyak. Yang kedua, mendorong pelaku dan pemangku kepentingan untuk lebih mudah dan cepat sukses. Yang ketiga, memberikan dampak lebih kuat, nyaman, dan aman dalam menghadapi permasalahan. Kemudian yang keempat, mendapatkan penghargaan oleh masyarakat. Serta yang terakhir, dapat memperhitungkan sebab akibat dan dampak perbuatan di masyarakat. Itulah materi bab 3 pendidikan agama Islam. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di bab yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.